Jadi ngurangin stoknya makanan itu merpatinya dipotong buat lauk. Potong ya. Ya kita capek kasih makan ya dimakan ganti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan berkunjung ke rumah Mas Rilo Rogowo, rumahnya di Solo ya. Nah, seperti apa keseruannya, seperti apa cerita di balik peternakan merpati hias di tempatnya Mas Rilo? Ayo ikuti kami di channel Merpati Terbang. Ya kalau merpati itu kan keluarga saya dari dulu juga senang merpati ya. Ini kalau saya ingat itu pertama kali saya beli merpati itu saya masih SD kelas 2 itu. Sekitar 84. Ya itu kelas 2 SD itu saya udah beli merpati sendiri. Ya terus masuk ke merpati hias itu saya pertama kali beli itu kipas. Merpati kipas biasa? Ya kipas biasa. Ya kalau sekarang bilang ya kipas itu sekitar tahun 85-an mungkin itu. Apa sekitar kelas 4 saya beli itu. Carrier English Carrier itu kalau nggak salah dulu 2.500 satu sepasang ya? Enggak, satu ekor. Oh, satu ekor? Ya, sepasang itu ya 5.000-an. Itu juga lama juga mas nabungnya. Habis itu kan saya mulai seneng merpati hias itu. Habis itu ke Capuchin. Terus mulai fokus ke ternak merpati hias sesungguhnya tahun berapa mas? 97-an. Sebelum huru hara kota Solo itu dulu ada bakar-bakaran itu, kerusuhan itu. Terus merpati udah redup. Sebelum itu merpati rame di Solo. Harga keriting itu pian itu udah nyampe 150 sepasang. Itu makan sendiri. Baru makan sendiri udah 150. Itu seorang inden itu tempat saya. Jadi udah banyak lah dari orang Jogja itu dulu Pak Sarif. Ya Pak Sarif itu udah sampai ke sini juga. Nah sebelumnya kan black non frillback itu kan harganya dulu sekitar 60-an mas, 60.000 sepasang. Oh, sepasang 60.000. Ya induk. 96 itu sekitar 96 akhir. Masuk ke 97 sampai pertengahan itu harga udah 2 kali lipat. Kemudian 98 itu mulai redup karena kasus itu. Ya setelah itu kan lama, baru tahun 2000 berapa itu, 2009 2010 itu kan mulai lagi. Yang saya pertahankan itu cuma keriting sama Jacobin. 2002 itu saya dapat Jacobin lumayan bagus. Oh, gitu. Dari peternak Solo kok? Ya peternak Solo. Solo ya? Dapat dari Porosari dulu saya. Itu dulu harganya masih berapa itu, 150 sepasang. Sampean yang sekarang ada tahun 2020 ini merpatinya apa saja mas? Ini ada Archangel, ada keriting, black non, Jacobin. Jacobin paling banyak. Ya kipas Kipas apa mas? Kipas yang IF. Kipas IF. Ya. Kemudian Vandal ya? Ya. Kalau yang Vantel saya nggak punya. Yang lain? Itu Saxon, ada Cray. Itu ada di belakang, itu ada Pajer juga sepasang. SR ada di atas. Ya, ada juga ASR ya? Ya juga itu Egypt ada, Egyptian Swift. Ya. Berarti sudah mulai banyak ini ya koleksinya sampean ya. Kalau di total ini berapa ekor merpati sampean mas? Wah nggak pernah ngitung mas. Nggak pernah ngitung. 100 lebih 100 ya? Ada mungkin. 100 ya. Pemasarannya gimana pemasarannya? Saya nggak mikir pemasaran mas. Nggak mikir pemasaran? Nggak mikir pemasaran. Terus beli pakannya gimana? Ya kalau ada ya dikasih pakan tuh ya ada aja lah itu namanya ya. Dari yang maha kuasa ya. Iya. Ya kalau nggak kuat beli pakan ya
kan ada bulan-bulan tertentu itu jagung itu harganya tinggi dan barangnya langka, yaitu Kasih pakan apa? ya kalau nggak nasi kering itu ya pakan kasih pur itu. Kalau kalau pur kan harganya stabil, Iya, stabil terus. Berarti nganu ya. stok ada terus dan harganya stabil. Berarti sampean pelihara merpati ini tidak mikir penjualannya ya. Jadi Nah, hanya sekedar murni hobi ya. ya, Dan ya jadi pantesan. dan kayak gini-gini ini kalau misalkan terlalu banyak stoknya ya buat lauk, Oh, gitu. Jadi ngurangin stoknya makanan itu merpatinya dipotong buat lauk. potong ya. Ya kita capek kasih makan ya dimakan ganti. Jadi ini ya ada beberapa merpati yang tidak lolos seleksi ya. Itu berarti Ya, masuknya ke wajan berarti ya. ya, ya Ke kayak penggorengan. ya misalkan saya butuh untuk nyilangkan dan ini nanti sudah ada generasi barunya, ini udah nggak kepake lagi, potong. Oh, gitu. Jadi tidak menghabiskan makan ya. Ya, ya Mengurangi gantian jatah makan. dimakan ganti merpatinya. Terus ini Mas, sampean selama pemelihara merpati kan bertahun-tahun ya. Kira-kira ada apa sih kendalanya yang Ya obat-obatan masih yang jelas. Oleh tentang penyakit berarti? ya penyakit itu kadang kan kita tahu itu obatnya ini, Hmm. tapi kita untuk cari obatnya itu susah. Karena dokter hewan itu jarang sekali yang paham pengobatan merpati. Unggas itu ya. Ya, fokusnya kan ke hewan kucing, anjing itu banyak dokter yang menguasai, tapi kalau yang ke unggas itu jarang sekali. Tapi itu banyak. Ya, di Solo dokter hewan kan juga bisa dihitung dengan jari. Iya. Kebanyakan kucing yang dipelihara ya. Ya, Yang diobatin itu ya. jadi kalau misal kayak merpati kita beli kan cuma berapa harga 100 200, kalau ke dokter hewan ya 100 juta. ya nanti tidak sembuh, udah kita buang uang, merpatinya nggak sembuh. Itu dulu misalkan goham itu kan metronidazol kan, kalau kita pakai kan metronidazol. Nah sebelum tahu apa metronidazol ini apa gitu kan kita nggak punya referensi. Akhirnya kan karena banyak teman akhirnya kan saling berbagi, kasih tahu itu murah harganya, beli di apotek ya, kita baru tahu. Dan untuk dosisnya kan cuma main kira-kira aja, jadi misalkan seperempat atau setengah itu kan juga menyesuaikan dengan kondisinya merpati. Terus ini dari sekian penyakit merpati penyakit apa yang sampean susah nangani? Bahkan kalau sakit itu mesti mati nih gitu loh. Paramyxo. Paramyxo itu apa itu? Paramyxovirus kalau istilahnya PMV, ayan itu Mas. Oh, ayam. Ya, Tetelo ya. ya kalau kita bilang mungkin telo. Itu kan sebenarnya ada dua macam, ada yang karena bakteri, ada yang karena virus. Tapi kalau PMV itu kan virus, itu susah sekali. Susah sekali sembuhkan ya. Ya, memang tidak membunuh, jarang yang mati, tapi untuk pulih sehat normal ya susah, kecil. Kalau yang dari bakteri memang bisa, banyak yang sembuh. Berarti yang paling susah ditangani itu ya. Ya, begitu ada yang kena gejala itu udah pegang kepala Mas. Udah enggak ngayahi itu. 5 juta. Sama yang itu Mas, kalau yang membunuh itu saya sampai sekarang belum. Ada obatnya. Ya, Apa itu Mas? ya kadang merpati itu dua penyakit. Yang satu dia sehat, pagi itu makan, sore itu mau dikasih makan udah kaku. Itu nggak ada ya. Nah, yang kedua badan itu kaku. Saya nggak tahu itu penyakitnya apa. Jadi merpati itu dia nggak mau makan, nggak mau minum, sayap ini kaku. Jadi diginikan tuh dia nggak mau, nggak makan, nggak minum, dia dikasih obat apapun nggak mau reaksi. Nggak menerima ya. Ya, itu biasanya 3-4 hari mati. Ya, kalau penyakit itu, jadi namanya saya belum ketemu itu namanya apa. Sakit apa ya? Nek wong Ya. Jawa mungkin sakit apa? Jintelan apa enggak ya? Kalau
Kalau kelihatan gejalanya sih kita bisa obati, tapi kalau yang mati mendadak itu udah. Nggak bisa ya. Ya. Tapi kalau merpati apa sakit goham ya banyak yang sembuh. Goham juga. banyak yang sembuh, cacingan banyak sembuh, Hmm. berak kapur, berak hijau, berak darah itu banyak yang sembuh. Yang sembuh ya. Pilek, ngorok itu bisa. Satu yang problem utama. Yang kedua, cari bibit yang sesuai keinginan kita, Mas. Kan kalau saya kan standar merpati itu kan ya standar saya, kandang saya kan standar saya. Jadi nanti kalau misalkan pengen ikut kontes kan saya juga menyesuaikan lagi, ikut ya belajar standar kontesnya, nanti baru ikut kontes. Tapi selama ini ya karena buat senang ya, pokok saya lihat itu bisa senang ya udah itu tak pelihara. Jadi bikin enjoy ya. Iya. Ini kadang ada teman itu kesini, wah ini kok sama ini ya. Diserang-serangkan. Ya ini jadinya apa? Ya karena saya senangnya itu ya sudah itu. Jadi nggak ada kendala yang berarti ya. Enggak Mas kalau saya. Kalau masalah pemasaran kan kita memang juga enggak Mas. Nggak mikir ke situ banget gitu ya. Ya karena kalau dihitung hobi itu kan untuk kesenangan. Misalkan kita senangnya piknik kan juga ya biayanya lebih besar daripada kita piara merpati. Gitu. Terus harapannya untuk ke depan gimana Mas? Merpati hias ini harapan sampean apa kira-kira? Ya pertama ya ada dukungan lah dari pemerintah untuk pemasukan ya jenis baru. Kemudian yang kedua itu ada importer yang bisa mendatangkan merpati itu yang kualitasnya itu sesuai dengan standar yang berlaku. Ya minimal di negara asal. Ya. Setidaknya dia mendekati. Jadi kalau kualitas itu minimal kualitas kontes. Jadi kalau merpati itu kan istilahnya kalau saya itu kan ada istilah umum atau kelas pasar, kemudian ada kelas kontes, ada kelas juara. Yang minimal di kelas kontes, dia masuk ke kontes, ditaruh di meja kontes itu dia layak. Nah, importer itu ada lah yang memfasilitasi seperti ini. Yang senior yang sudah paham itu saya harap ya pengalaman berbagi ilmu ke pemula. Jadi itu nanti pemula itu nanti akan semangat. Karena yang saya lihat itu di pasar, saya kan sering main ke pasar juga Mas. Di sana ada orang bawa merpati dijual ke pedagang, dia ngambilnya dari pedagang itu dikembalikan ke pedagang itu, dia ambil 500 kembali ke sana ditawarnya 150. Nah ini kan dia kecewa. Nah ini ya untuk mengatasi rasa seperti ini kan yang sudah paham ini berbagi ilmu lah. Kalau yang begini jangan dibeli, yang begini dibeli. Maksudnya mengenalkan ya, organisasi merpati ya. Ya. Itu penting sekali. Nanti kalau mereka tahu kita yang peternak yang mau jual itu juga enak. Kita pasang harga, sana jual 100 kok, situ jual kok 1 juta. Nah, dia tidak usah tanya lagi, dia udah tahu. Itu nanti enak, yang jual juga enak, yang beli juga bisa menyesuaikan. Saya berharap kita bisa telaten. Jadi warna itu menyilangkan merpati itu sebenarnya bukan hal terlarang. Boleh ya? Ya boleh. Cuma itu nanti memang butuh waktu lama. Dan saya berharap warna-warna itu bisa kita produksi sendiri. Kita punya merpati lokal endemik. Itu yang warnanya bagus, Mas. Kayak Grey itu punya warna brander bronze itu bagus sekali warnanya. Kalau misalkan dia masuk ke breed yang lain itu sebenarnya bisa bagus juga. Kipas, tapi nanti dia keriting atau dia nanti bentuk kepalanya itu kayak mauve, bukan ya. Jadi fitur kepalanya itu fiturnya mauve tapi kipas. Ya. Angan-angan seperti itu Mas, tapi itu kan butuh waktu juga, nggak
sebentar. Iya, itu paling enggak kan 20 tahunan. Oke, segitu dulu Mas Rilo. Terima kasih sudah berbagi kepada teman-teman di mana saja di Indonesia. Sedikit informasi dari Mas Rilo tadi, semoga bisa menambah wawasan kita tentang merpati hias. Oke, terima kasih. Segitu dulu informasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rilo. Yep. Sama-sama.